Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan pada mata kuliah penalaran hukum kelas B ini ya. Baik, di hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana alur pemikiran dari satu penalaran, spesifik lagi khusus penalaran di bidang hukum. Kemarin kita sudah belajar logika deduktif. Hari ini kita akan ketemu sama temannya, namanya logika. Kemarin deduktif, hari ini kita akan ketemu logika induktif. Masih pakai cara yang sama, kita tanya AI saja. Tuh, AI sangat bantu kita dengan jelaskan tentang logika induktif. Saya mencoba bernalar dengan nalar saudara. Saudara kan nanya AI biasanya, gampang ya kan. Ya udah, nggak apa-apa. Dengan nanya AI itu saudara bisa belajar, it's okay, tidak masalah. Jadi ya fair saja belajar lihat AI dan sebagainya. Apa itu logika induktif? Adalah salah satu cabang logika yang fokusnya apa? Dia pada penarikan kesimpulan berdasarkan bukti atau fakta yang ada. Kalau di logika deduktif kita berbasis tentang premisnya apa, kebenaran apa dulu. Kalau ini tidak berbasis itu, saudara mau beli makanan yang ada di kantin, sedangkan saudara belum pernah ke kantin dan saudara nggak tahu makanan yang enak itu yang mana, menunya apa. Nah, logika induktif kita berangkat seperti itu. Kita datang ke kantin, kita nggak tahu apa-apa, belum pernah ke situ. Warung yang mana? Ya. Sedangkan logika deduktif itu terjadi kalau kita sudah pernah ke kantin, sudah tahu pilihan-pilihan mana yang enak, kantin yang enak yang A, es yang enak itu, yang murah yang di situ dan situ dan situ. Logika deduktif itu kita sudah punya kesimpulan dulu. Lalu kita mau menerapkan, besok kalau beli di situ lagi, maka saya akan dapatkan ini. Saya kalau punya uang segini, saya bisanya beli di sini, nggak bisa beli di situ. Karena uang saya segini, saya tahu harga di sini. Logika deduktif itu gunanya itu untuk salah satunya adalah untuk bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran satu fakta-fakta yang sudah nyata dulu. Sudah kita simpulkan dulu. Sudah ada dulu, baru kita nanti bergerak sehingga kita punya kesimpulan yang baru lagi. Sedangkan logika induktif adalah kita dianggap tidak tahu apa-apa. Kita dianggap baru mau mengetahui sesuatu. Kita dianggap mau menarik kesimpulan setelah nyoba semua kantin itu, menu yang kantin, barulah kita ada kesimpulan, oh bule yang itu yang enak, acil yang sana, oh yang ini dan situ. Jadi untuk bisa tahu sesuatu kita butuh logika induktif jika dia berbasis satu hal yang sifatnya fakta atau bukti nyata. Maka nanti ujungnya kita akan punya kesimpulan yang sifatnya probabilitas. Probabilitas itu apa sih? Kemungkinan. Pak, itu kesimpulan tapi kok masih mungkin? Iya, makin tinggi tingkat probabilitasnya itu kevalidannya makin mendekati. Ya. Logika ini menjaga kita untuk berpikir tapi masih memberikan kemungkinan ada yang tidak sama dengan kesimpulan kita.
9 dari 10 yang mencoba krim ini berhasil memutihkan kulitnya sekian persen gitu. Pak, kok saya gagal? Berarti saudara satunya itu dari yang gagal. Kan masih ada kesempatan gagalnya. Kan gitu. Model induktif itu yang seperti itu. 90% ini, 90%, 60%, 70%. Ini adalah logika yang biasanya berbasis data, fakta, kadang hitung-hitungan. Kita menjudge sesuatu tapi tidak berbasis 100% biasanya. Mungkin nanti temu kita yang 100%. Tapi itu tadi, ini tidak menutup kesimpulannya pasti 100%. Oke, saya nanti akan ngoceh selama 10 menit sampai 15 menit ke depan. Setelah itu siap-siap ya, dibuka mata dan pikirannya. Soal sudah dibuatkan oleh AI. Maka ciri-ciri induktif itu dia probabilistik, kemungkinan, bukan kepastian. Sifatnya bukti empiris, dia punya data yang nyata. Semua kendaraan wajib berhenti di lampu merah. Itu adalah premis dalam logika deduktif. Mau ada yang lewat, nggak ada yang lewat, itu tetap premisnya tetap berlaku itu. Setiap kendaraan roda 4 dan roda 2 gitu berhenti di lampu merah. Atau misalnya ada tulisan truk dengan beban di atas 10 ton dilarang melintas. Dia tidak memikirkan faktanya ada nggak truk segitu, ada atau tidak, itu tidak terlalu jadi soal. Sedangkan dalam logika induktif, sekali lagi saudara harus jangan pernah tertukar di antara keduanya. Logika induktif itu adalah berbasis bukti empiris. Datanya bisa disimpulkan kalau ada beneran mobil yang akan lewat perempatan itu. Datanya seperti apa? Datanya mengatakan semua kendaraan yang lewat di lampu merah Juanda itu berhenti ketika lampu merah. Lalu nanti ada data lagi, 80% kendaraan roda 2 yang lewat di perempatan sana misalnya itu berhenti. Berarti data itu membuktikan ada ternyata yang 20%-nya tidak berhenti itu di lampu merah. Ya, siapa itu anak UMKT Pak yang kuliah jam 4 tapi udah mepet waktunya, terobos aja misalnya. Lalu data ini dapat diperluas. Kenapa? Ya itu semuanya berbasis fakta yang ada di lapangan. Lalu data itu tidak valid secara formal. Formal itu apa sih sebenarnya? Formal itu adalah logika yang sifatnya deduktif. Jadi logika formal itu tertutup, dia ada nanti kan saya bahas lebih detail nanti ketika kita mulai masuk ke penalaran hukum yang lebih dalam. Selanjutnya ada jenis-jenis logika induktif. Ada yang sifatnya generalisir, ada yang sifatnya analogi, ada yang sifatnya hubungan kausalitas. Oke. Nanti saya jelaskan lebih lagi. Saya dipakai dua ini yang jelasannya, contohnya yang bagus di sini. Apa sih generalisir itu? Ya gampangnya ya dia mengeneralisir faktanya. Ada seorang dokter, dia punya klien 50, 45 dari klien itu, bukan sekali lagi hanya 45, bukan 50-nya, bukan 100%, dia hanya 45 sekian persen dari, tapi mayoritas. Dia sampai pada satu kesimpulan. Cara lihat, perhatikan baik-baik cara dia menyimpulkan. Karena banyak, ya,
90% pasien saya, kata dokter itu, ya, yang merokok, maka dia menyimpulkan bahwa merokok itu, walaupun nanti dia belum uji lebih lanjut, tapi dari situ dapat ada kesimpulan awal bahwa orang yang merokok itu punya kontribusi besar terhadap batuk kronis. Ya, jadi Pak, kan ada yang 5 yang nggak ngerokok, Pak. Iya, itu tadi datanya tidak wajib 100%. Beda kalau tadi di logika-logika yang sifatnya deduktif, dia pasti benar, salah, valid, tidak valid, sesuai dengan logika itu. Sedangkan induktif, dia bisa jadi pertama dia generalisir saja. Mayoritasnya begitu, Pak. Ya. Mayoritas anak UMKT itu pintar-pintar. Pak, teman saya ini nggak pintar, Pak. Ah, ya itu berarti memang bagian yang kecilnya itu ya. Misalnya begitu. Induksi yang kedua, ada induksi yang sifatnya analogis. Logika induktif yang sifatnya analogi. Ada penelitian nih. Nah, dari tadi nih, induktif ini banyak dipakai dalam penelitian-penelitian untuk mencari data. Menyimpulkan dari data-data lapangan. Apa contohnya? Penelitian menunjukkan bahwa terapi pernapasan dengan alat X efektif mengurangi sesak napas pada pasien asma. Nah, misalnya ada pasien lain yang gejalanya sama, nah itu bisa dianalogikan, oh kira-kira mungkin ini juga berpotensi bisa digunakan untuk pasien ini. Tapi apakah pasti valid segitu? Tidak. Kesimpulannya sifatnya probabilistik. Probabilitas itu artinya kemungkinan. Maka ia dapat diperbaharui. Gimana caranya? Ya dicoba. Kalau dicoba, diuji lagi, dites lagi. Oh, itu di Samarinda sukses, di Balikpapan belum tentu. Oh, di Balikpapan sukses, bisa jadi di Jawa Timur. Dicoba lagi, diteliti lagi. Nah, logika-logika induktif itu logika-logika yang mengajak saudara untuk meneliti. Yang terakhir namanya induktif kausalitas. Dia berdasarkan kausal. Sebab akibat. Ada sebab tertentu, dia bisa menyimpulkan akibat tertentu. Oh, kalau dalam kondisi begini, itu nanti bisa mengakibatkan ini. Oh, kalau musim ini, itu potensinya di rumah sakit pasien tertentu, itu meningkat. Oke, 3 induksi ini, induksi general, analogis, dan kausal. Ada yang bertanya? Mudahan tidak paham, tidak apa-apa. Nanti kita uji dengan soal-soal yang ada. Paham? Hah? Tidak? Apa yang tidak paham? Makanya. Nah, kalau nggak bisa, logika itu nggak bisa menuntut semua nggak paham. Ya kamu harus tahu tidak tahunya apa. Nah gitu. Saudara akan bermasalah ketika tidak tahu dan tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Nah itu berarti otaknya sedang tidak bernalar. Kalau saudara bernalar, saudara tidak tahu. Misalnya tidak tahu bedanya apa, tidak tahu maksudnya apa, tidak tahu definisinya apa. Nah, saya tanya nih, makanya tidak ngertinya apa? Karena Pak diulang Pak penjelasannya, ya bisa jadi solusinya bukan itu. Nah, saya mau tanya dulu, ngerti apa enggak? Dibalik dia bertanya, adakah yang ngerti? Hah? Adakah yang mengerti? Pertama, materi ada di induktif, ada di operatif? Ada?
Ada nggak di open learning induktif materinya? Kemarin saya minta apa? Open learningnya di baca, dilihat. Sudah belum? Belum. Kenapa nggak ngerti ya? Karena belum baca. Berarti kan gitu. Gimana? Kalian nggak ngertinya apa? Kan gitu. Dosen bertanya dulu. Kamu nggak ngertinya apa? Kalau nggak ngerti, soalnya saya mau ngasih soal nih. Bersuara ya. Kelasnya saya tutup nih kalau saya tanya dari tadi nggak ada yang jawab. Kan syarat saya di kelasnya otaknya di bawah. Ya. Paham atau tidak? Hah? Materi ini, 3 jenis induksi ini, induktif dan 3 jenis logika induktif, apakah paham? Iya atau tidak? Jadi kalau tidak ada dijawabnya, saya tutup kelasnya. Karena tidak memenuhi syarat. Paham apa tidak? Kalau tidak, juga harus pakai otak. Gitu ya. Apa? Saya nggak paham ininya, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tanya itu per presensi. Hari ini tanggal 12. Yang di presensi nomor 12 mana? Mana presensinya? Stop. Nomor 12 siapa? Mana? Ada? Dua puluh empat kelipatannya. Lagi kelipatannya 36. Ada? Ya, silahkan maju depan, Mbak. Ya, silahkan pegang mic-nya. Pegang mic-nya, Mbak. Nah, di tempat mic situ ya. Silahkan berdiri di situ. Oke. Mbak, paham atau tidak? Yang dijelaskan. Tidak paham. Tidak pahamnya apa yang tidak paham? Pakai mic-nya, Mbak. Ini saya perlu mendalam soalnya. Saya perlu memahami tidak pahamnya di mana. Jalan ketek. Coba sini. Ya, apa? Oke, logika induktif itu apa? Tidak tahu, Pak. Saya tidak bisa bahasa hati ya, bahasa kalbu saya nggak bisa. Saya mau tanya apa yang induktif yang saudara tahu, yang saudara tahu saja, bukan harus benar. Mic-nya dipakai, Mbak. Pegang mic-nya, jangan dipencet ininya, dipegang yang baik, ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nih, saya sebenarnya beranggapan kalian sudah mengenal ini di SMP, SMA, dan ini sudah ada materi ini, ya logika itu ada. Nah, tapi karena kalian tidak banyak, berarti kan saya tadi harus tahu standar kalian serendah apa, kan gitu. Dan biasakan kalau tidak ngerti sampaikan tidak mengerti, kan gitu ya. Dan saya juga harus tahu tidak mengertinya apa. Oke. Mbak, Mbak tahu gula itu manis apa enggak? Tahunya dari mana? Pernah merasakan? Oke. Jakarta tuh macet nggak, Mbak?
Macet. Tahu dari mana? Pernah ke Jakarta. Jangan, berarti diganti. New York itu macet nggak, Mbak? Kurang tahu. Tidak pernah ke sana. Nah, gula manis, Jakarta macet, New York macet, tidak tahu. Yang tahu tadi gula itu manis. Kenapa? Karena udah pernah mencoba. Jakarta tahu macet kenapa? Karena melihat langsung Jakarta gimana. Dan mbaknya nggak tahu New York itu macet atau enggak karena tidak pernah ke sana, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan langsung. Oke? Oke. Mbak, kalau Mbak saya pukul pakai palu kepalanya di sini, sakit apa enggak, Mbak? Kenceng nih, kira-kira bunyinya kayak gini. Nah, kira-kira kalau kepalanya di sini saya pukul pakai palu, kira-kira sakit nggak, Mbak? Sakit? Yakin? Kemungkinan sakit. Pernah nggak dipukul palu? Tidak. Dia ada nggak kira-kira yang tidak bersepakat bahwa kalau di kepala, nih mbaknya, saya pukul pakai palu dengan suara yang sangat kencang gitu, tidak sakit? Ada yang berpendapat begitu? Ada? Misalnya mbaknya debus, misalnya kan? Ada? Yakin semua sakit? Sakit. Ada yang pernah kepalanya dipukul? Ada, Mbak? Sakit enggak? Kenapa? Enggak. Kesimpulannya itu akan sakit. Iya apa enggak? Tidak. Tidak sakit. Tidak sakit. Dari mana dapatnya? Karena belum dilakukan. Nah, gini. Coba Mas loncat dari situ ke bawah. Saya berani pastikan sakit. Sudah pernah enggak? Nah, dicok sakit enggak tapi? Sakit tapi enggak? Orang mati itu pasti sakit enggak? Rasakan sakit enggak? Pernah mati? Nah, ini ya. Nalar yang begini yang perlu saya tangkap. Apa dicerita begini biar kita tahu nalar yang gimana yang bisa diterima, bisa tidak. Gitu ya. Saya ambil pisau nih. Ambil pisau nih ya. Mbak pernah ditusuk orang enggak seumur hidup? Tidak pernah. Nih kalau Mbak nih saya tusuk pakai pisau di perut dengan kencang, ya, dan Mbak tidak mengenakan anti peluru dan sebagainya, lapis seperti itu, apakah pisau yang tajam yang saya pegang ini akan menembus perutnya? Mas, menembus nggak? Kalau pakai logikamu tadi, berarti enggak, ya? Enggak. Ya, itu apa namanya? Gini, nggak apa? Itu ada, kan ada logikanya. Apakah logika itu diterima? Hah? Benar gitu. Nggak apa? Logika diterima? Jawabannya apa? Terima apa tidak? Yang diterima yang ditusuk tembus apa enggak? Nah, gimana? Ayo, gimana? Kan kita pakai kesimpulan, berangkat pada kesimpulan itu pakai nalar. Nalarnya dengan dua cara. Kalau sadar atau tidak sadar, begini deh. Saudara minum gula, ya, minum air gula, manis apa enggak? Kalau logika Masnya, manis enggak? Ya, tadi katanya enggak. Dari mana? Kan minum. Enggak, manis apa enggak? Jawabannya bukan ditunjukkan. Jangan ketika ada satu kumpulan, jangan ditarik ke sini dulu. Nah, gitu. Nalarmu salah ketika mindah dulu. Itu ya. Hati-hati nih. Kalau bernalar sini dulu. Setelah jawaban ini baru boleh ada apa namanya? Ada premis lain. Nah, kalau premisnya satu, jawabannya satu dulu. Nah, gitu ya. Dari tadi nalarnya salah. Kenapa? Karena dia pakai premis yang lain dulu. Oke, tanya. Manis apa enggak? Kalau minta minum air gula, rasanya manis apa enggak?
Manis. Tapi kan tadi kamu bilang enggak. Dipukul nggak sakit, Pak? Ditusuk? Nah, saya tanya kembali ke soal yang pertama. Kalau dia ditusuk pakai pisau, tembus dan berdarah nggak? Kembali ke jawaban yang tadi, Pak. Tergantung Kan itu pakai premis. Saya tanya hanya dengan satu premis. Ah, jawabannya tidak. Dari mana tahu saudara? Saudara berarti menyimpulkan tidak kan? Saudara, yang lain menyimpulkan lugu. Iya, das. Dari mana saudara? Dari mana? Saya tanya, boleh berpendapat boleh. Asal nalarnya dari mana? yang tadi, Pak. Satu mungkin sudah. Tadi saya premisnya saya jelaskan tajam. Ya. Gimana? Tajam berarti bukan runcing, Pak, ya. Tajam, ya. Bukan runcing. Tajam, tajam. Tajam berarti Ya. belahannya Ah. bawa aja yang ini. Kalau runcing kan Standarnya pisau tajam, ya dia pasti runcing. Ya, standar itu. Ya, gimana? Dan standarnya orang itu tidak kebal. Ya, saya tanya berarti dengan itu tusuk tak luka nggak? tidak saya, Pak. Tidak. Kenapa? Karena perlu ditusukkan sisi atasnya yang dipakai. Sisi depan. Salah kan? Sisi depan. Ya. Kalau yang tajam Tuh. saya sisi bawahnya aja, sisi sampingnya Ya. aja. Mayoritas orang ditusuk pakai pisau, iya apa enggak? Iya. Nah, gini. Nah, dari situ tadi nggak apa-apa. Logika itu dari masnya tadi nampak kita logikanya. Ternyata saya balik ke deduktif dulu. Kita tahu sesuatu itu dengan dua cara. Satu, mengetahuinya langsung. Ya. Yang kedua, apa nama yang kedua? Mbak pernah ke Jawa? Belum pernah. Ibu kota Surabaya itu apa? Salah lagi. Sorry. Ibu kotanya Jawa Barat, Bandung. Benar apa salah? Benar apa salah? Ibu kotanya Jawa Barat itu Bandung. Ada yang pernah ke Bandung? Satu. Betul apa enggak? Betul. Yang belum pernah ke Bandung boleh nggak jawab? Jawabannya betul apa salah? Tahu dari mana? Dari data orang lain. Kita tahu dari satu fakta yang sudah teruji. Itu namanya deduktif. Paham? Deduktif itu kita tidak menelitinya, tidak mengujinya. Ada premisnya dulu, kebenarannya dulu. Ibu kota. Nah, yang namanya induktif itu kebalikannya. Mbak tahu gula manis dari mana? Dari yang kita rasakan. Selama ini kebanyakan yang kita cicip dengan gula itu, apakah ada potensi seperti Mas tadi? Kan ada potensi, Pak, selalu itu ada potensi gula tidak manis? Ada. Tapi apakah kita tidak bisa menyimpulkan bahwa gula itu manis? Karena ada sesuatu yang tidak bisa jadi tidak itu seperti itu. Ternyata logika induktif itu mengajak kita untuk bersifat probabilis. Tapi semakin banyak, semakin valid. Kesimpulan dari induktif itu adalah tidak harus 100%. Sehingga jawaban kalau saya tusuk pakai pisau apakah luka? Logika induktif menyimpulkan luka dan berdarah. Logika Masnya tidak diterima. Oh Pak, kan selalu ada Pak, selalu ada. Ini memang. Apakah loncat dari sini ke bawah itu akan mati? Belum tentu. Ya. Tapi apakah dengan itu kita tidak boleh punya kesimpulan bahwa jangan loncat dari situ? Karena kemungkinan besarnya mati. Oh, baru Masnya datang bilang, oh tenang aja, nggak pasti. Yang bodoh yang mana kelihatannya? Yang ini. Apakah boleh? Boleh Mas.
Ini boleh, tapi itu tidak diterima dalam dunia induktif. Ya, maksudnya apa? Bukan diterima itu apa? Akal kita akan memilih yang probabilitasnya terbesar. Misalnya, masnya mukul saya, potensi saya marah apa tidak tuh selalu ada. Ada kan potensi saya tidak marah? Berani nggak mukul saya? Apakah orang punya nalar yang pakai logika, pakai otak akan mukul saya dengan bilang, ah kan ada potensi bapaknya tidak marah, oh bapaknya kebal, bapaknya tidak merasa sakit. Apakah berani orang yang bernalar, orang yang pakai otak akan memukul? Kenapa? Karena probabilitas tertingginya marah. Biasanya, kalau bahasanya ini deh, mayoritasnya orang kalau dipukul marah. Gitu Mas ya. Jadi logika itu betul. Tapi menggunakan nalar itu terkadang ada pada tempatnya. Logika itu bisa dipakai, bisa. Misalnya apa tadi? Buat salah satunya buat tadi 9 dari 10 wanita yang menggunakan ini berhasil gitu. Tentu, Pak kok saya gagal? Ya saudara bagian dari yang 1%. Itu mengelak boleh. Tapi apakah itu yang akan selalu dipromosikan? Apakah itu yang akan jadikan patokan kebenaran? Tidak. Paham ya? Bedanya deduktif dan induktif. Jadi apa Mbak? Kalau induktif itu semuanya itu Ya, berarti dari sesuatu yang kita, jadi mulai nih pisah-pisah ya. Jadi kalau deduktif itu adalah sesuatu yang kita tahu premisnya, kita tahu kebenarannya, ya. Atau bahasa lainnya kebenarannya itu sudah ada dalam undang-undang, dalam ayat Al-Quran misalnya, itu sudah ada. Kita tidak perlu menemukan dalam arti oh kalau saya merasakan sesuatu, saya sudah mencicipinya baru tahu. Tidak. Kebenarannya sudah bulat dan tidak bersifat kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan ini logika induktif adalah logika yang didapat dari fakta. Setelah kita coba lagi, oh kita sampai kesimpulan, oh yang sangat mungkin adalah A. Paham? Paham tidak? Enggak, kalau enggak paham enggak apa-apa gitu. Biar saya ulang dan saya tahu tadi masalahnya. Makanya saya kan tadi tanya, Mbaknya mana? Mbaknya memahami sesuatu gimana? Nah, kalau logika itu belum nyampe dan akhirnya kan ada masnya menyampaikan, oh Pak, begini, enggak apa-apa. Itu biar kita bisa tata kesalahan berpikirnya di mana. Oh Pak, ini kan jadi tidak semua yang secara logika itu benar itu diterima dalam ilmu. Ini ilmu logika itu ilmu yang mengatur tentang aturan berpikir, aturan berpikirnya orang waras, orang normal, orang pada umumnya. Gitu ya? Paham? Nah, induktif. Lalu bagaimana Pak kita sampai pada 3 kebenaran tadi? 3 jenis ini? Generalisasi itu dia mengambil data terbanyak, bahasa gampangnya. Analogi itu apa? Ada yang paham analogi itu apa? Persamaan, yang sama, mirip. Oke. Kalau kausal itu sebab akibat. Ya. Kalau hujan deras selama 1 jam, kemungkinannya di bawah itu banjir atau tidak? Saudara sedang berpikir secara generalisir. Apakah potensi nggak banjir? Ada? Ada. Ya.
Pertama, kita tidak tahu ukuran lebat itu, ya. Coba jelaskan, lebat itu seberapa? Tidak ada, ya kan? Tapi kita ambil patokan ya umumnya saja lah, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa pakai yang tadi Masnya bilang ada kan ada Pak, mungkin ada ini, ada mungkin itu. Kesimpulan kita pakai dulu ketika induktif, oh itu akan banjir. Dari apa? Dari pengalaman saudara berkali-kali lewat situ, ya. Gitu. Pernah nggak saudara ngelihat banjir, lalu saudara kira-kira, itu saya sanggup nerobosnya, ya? Yang ini kayaknya nggak sanggup. Pernah gitu? Dapat dari mana itu? Apakah dikasih tahu orang? Biasanya bisa jadi dikasih tahu orang, bisa jadi logika itu didapat dari deduktif, dapat dari orang lain, diajarkan kepada kita, dikasih tahu kepada kita, atau kita pernah coba lalu generalisir. Paham yang pertama? Generalisir paham? Mengeneralisir itu adalah memberikan satu kesimpulan yang walaupun kesimpulan itu bisa jadi tidak semuanya. Sepenglihatan saya itu misalnya di kelas ini, mahasiswa kelas ini yang perempuan itu pakai celana. Ada nggak yang pakai rok? Ada pakai rok? Ada nggak? Ada yang pakai rok? Ada, satu. Nah, kan berarti saya salah nih. Kenapa saya bisa simpulkan pakai ini berarti logikanya salah, Pak? Tidak. Karena mayoritas itu pakai celana. Nah, generalisir itu. Walaupun tidak bisa jadi tidak 100% di kelas ini pakai celana, tapi Mbak ini salah satu yang contoh pakai celana. Paham, Mbak? Silakan duduk dulu. Bolehlah, capek nanti dia. Ya, makasih, Mbak. Yang kedua, analogi adalah kesamaan. Hal yang sama, situasinya serupa. Tempatnya mungkin beda. Tapi kita karena pernah, misalnya begini. Ada yang pernah ke Zimbabwe di sini? Ada? Gula dalam bahasa Zimbabwe yang saya nggak tahu ya. Yang bentuknya gula sama seperti bentuknya gula di sini, gula pasir itu di Zimbabwe manis apa enggak? Dapat dari mana? Dari analogi. Sesuatu yang bentuknya serupa dihasilkan dari sesuatu proses yang serupa, kesimpulannya hasilnya serupa. Apakah pasti begitu? Sekali lagi, induktif ini tidak mesti 100%. Kenapa? Karena ada potensi. Paham analogi? Yang ketiga, kausalitas. Ini sama generalisir ini sebenarnya mirip-mirip. Ya. Contoh tadi, mayoritas orang yang kita punya banyak data, banyak tahu bahwa orang kalau loncat dari lantai tinggi itu akan celaka bahkan sampai mati. Maka kita sampai pada kesimpulan kalau ada orang loncat dari sini lantai 7 nih ke bawah, kira-kira akan mati. Apakah pasti seperti Masnya bilang? Belum tentu. Tapi apakah kita bisa pada kesimpulan bahwa jangan loncat? Kita bikin pengumuman di sini, ya. Kan salah satu. Nanti kita paham gunanya logika ini itu apa sih? Salah satunya misalnya, saya ini harusnya ngelarang nggak sih orang loncat dari sini? Salah satu gunanya adalah untuk melarang orang loncat dari sini. Kenapa? Karena biasanya mayoritasnya orang yang melakukan itu akan atau punya potensi besar untuk mati. Bapak kan kita bisa datang nanti bilang, Pak, belum tentu mati, Pak, nggak usah diatur. Paham? Apakah bisa begitu?
Apakah diterima alasan begitu? Jangan bikin aturan itu Pak, belum tentu Pak. Pemerintah misalnya akan menentukan sesuatu sebab akibat. Kausal itu namanya sebab akibat. Kesimpulannya didapat dari kebanyakan. Kalau orang begini akan begini. Kalau orang begini akan begini. Paham? Nah, sekarang saya tanya, 3 ini paham apa tidak? Paham? Masih adakah yang tidak paham? Tidak apa-apa disampaikan. Dan sampaikan mana yang tidak paham. Jam berapa? Oh, ada 5 menit. Masih ada 5 menit untuk soal. Mbak, mana Mbak tadi maju? Tunjuk satu orang. Dah? Ada? Bebas Mbak, kalau enggak pakai nomor. Nomor tapi orangnya belum tentu ada. Mana? Maju, silakan. Mas, ini saya bikin soal 5 contoh pilihan ganda. Ini yang pertama. Yang di bawah saya tulis lagi. Lebih susah. Bawahnya lagi? Susah lagi. Pilih yang mana? Ini saya kasih contoh, soalnya gampang begini. Contoh ya. Kebaca yang belakang. Seorang peneliti mengamati bahwa 100 kasus penipuan dilaporkan 85. Sekali lagi berarti berapa persen ini kalau 85? 85%. Menggunakan metode phishing melalui email. Ini metode cybercrime salah satunya. Penimpulan. Nah, kalau saudara nanti bikin penelitian, saudara menyimpulkan. Apa jawabannya? Sebagian besar penipuan daring menggunakan metode itu. Ya, kenapa dapat kesimpulannya apa? Berbasis data ini. Ya. Soal yang awal, tengah, kan gampang nih yang awal. Yang tengah ya? Boleh, mau coba ya? Gampang kok, gampang. Deret. Nah, buat yang soal yang lebih susah. Nah, sampai situ deh. Bisa kebaca? Coba Mas. Silahkan, jawab aja, boleh lah. A, B, C, atau D? Hah? Sebentar, tenang. Yang lain siapin pertanyaan. Nanti pekan depan saya akan masih di putaran sini karena sepertinya ini cukup rumit 2 hal ini. Soalnya kalau 2 hal ini deduktif dan induktif itu tidak dipuasai, saudara akan presensinya mana? Presensinya sudah tanda tangan semua? Boleh saya kasih kesempatan cari teman kalau mau tanya. Ask the audience 1 orang kalau bingung. Atau pede jawab sendiri. Ya, waktu kita terbatas. B. Dia jawab B, kunci jawabannya. Ada yang lain? Punya jawaban yang lain? Ada? Ya. Ada yang jawaban lain? Ya. Kenapa Mas B? Alasannya sekarang, bukan hanya menjawab. Kenapa? Karena
terdakwa yang mendapatkan hukuman ringan itu memiliki pengacara yang Ya. Oke. Selama ini ada banyakan gitu ya. Mayoritas 85% itu ringan kalau dia bawa pengacara terkenal. Maka digeneralisasi, maka kalau terdakwa yang memiliki ternyata lebih mungkin. Nah, ini kata-kata yang sering digunakan dalam logika induktif. Dia bisa jadi tidak yakin 100%, tapi lebih mungkin. Jawabannya apa? B. Saya minta satu soal lagi. Tunjuk, Mas. Ini soalnya susah. Nah, silakan maju. Monggo, silakan. Nah, saya pilihkan yang lebih sulit lagi. Ini contoh. Kesimpulannya didapatkan dari pola historis. Oke. Oke. Saya minta waktu sedikit tambahan. Ya, 1 menit. Makin lambat, kalau keluarnya lambat, silahkan dia ya. Lambat jawab ya. Negara A menerapkan kebijakan peningkatan hukuman bagi pelanggar HAM berat dan mengalami penurunan drastis dalam pelanggaran HAM dalam 5 tahun terakhir. Negara B menghadapi masalah pelanggaran HAM yang mirip dengan negara A dan menyimpulkan bahwa menaikkan hukuman bagi pelanggar HAM akan menurunkan angka pelanggar HAM di negaranya juga. Kesimpulan ini paling lemah jika makin rumit, ada tambahannya. Sekarang saudara nanti bisa bikin nanya soal itu lah, bikin soal banyak lah, tanya ke AI. A, B, C, D, Mas. Waktu habis. Silakan pilih. C. Penyebab utama pelanggaran HAM lebih berkaitan dengan faktor politik. Dapat dari mana datanya? Karena yang diminta kesimpulan lain Ya. dan di C ini nggak disebutkan faktor politik di soalnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu pekan depan, masih kelas ya, masih ada ya pekan depan. Sekali lagi saya tidak menuntut saudara paham di kelas saya. Saya menuntut saudara seminimal-minimalnya paham tidak pahamnya apa. Ya. Paham ketidakpahaman saudara ada di mana. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nanti saya nggak bisa. Jadi nanti saya kasih materinya aja. Bapak kasih PPT. Ya, kalau atau